Salve, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Pada Pekan Prapaskah kelima, bersama saya Dorothea Gamo, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagikeo, dalam siaran rohani hari ini. Sabtu 17 Maret 2024, dengan tema Hidup taat kepada Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudariku di mana saja berada, marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk hari baru ini yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau telah melindungi kami selama semalam yang telah berlalu dan memberikan begitu banyak rezeki hingga saat ini. Kami mohon berikanlah kami hati yang sanggup bersyukur dan hati yang selalu memberi kepada orang lain dari anugerah yang telah kami terima dari-Mu. Semoga kami sanggup melakukan itu dengan menolong sesama yang berkekurangan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengentaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar.
Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup taat kepada Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib. Pada Minggu Prapaskah kelima ini, kita disuguhkan oleh bacaan suci yang mengundang kita untuk hidup taat kepada Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Seperti Yesus yang taat dan manfaat bagi umat manusia. Hidup taat dan bermanfaat bagi orang lain tidaklah mudah, penuh tantangan dan godaan. Butuh waktu dan proses yang cukup lama untuk dapat melakukan semuanya dengan baik. Cara yang paling ampuh untuk belajar taat dan bermanfaat bagi sesama adalah mengenal Yesus dan mendalami penderitaan dan wafatnya di kayu salib. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib. Dalam Injil dikisahkan tentang orang-orang Yahudi yang ingin berjumpa dengan Yesus. Orang Yahudi yang ingin mengenal Yesus berusaha dengan susah payah untuk berjumpa dengannya. Tetapi sebelum berjumpa dengan Yesus, mereka terlebih dahulu memberitahukan kepada Filipus yang pada akhirnya bersama Andreas menyampaikan pesan itu kepada Yesus. Yesus tidak langsung menjawab apakah ia bersedia untuk ditemui oleh orang-orang Yahudi. Yesus malah menyampaikan pengajaran melalui perumpamaan tentang biji gandum. Dalam perumpamaan Yesus menjelaskan bahwa sebelum menghasilkan banyak buah dan bermanfaat bagi orang lain, itu terlebih dahulu melewati sengsara dan kematian. Dengan itu, kemudian Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya harus setia pada panggilan perutusan, bahkan harus berkorban nyawa demi tugas perutusan untuk menjadi lebih berguna bagi sesama manusia. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus menghendaki agar hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Hidup yang demikian tidak mungkin tercapai tanpa keberanian menjalani proses dan mengambil resiko dengan nyawa sebagai taruhannya. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan, tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan, tidak ada kebangkitan tanpa penderitaan. Yesus tahu bahwa itulah realita, kebenaran dan kehendak Allah. Yesus dengan taat dan penuh tanggung jawab menerima, merangkul dan menjalaninya. Dalam kenyataan hidup, kerap kali kita menjauh dari kehendak Allah yang menghendaki proses pertumbuhan kita. Kita menginginkan kesuksesan tanpa kerja keras, tanpa proses, tanpa perjuangan, dan tanpa pengorbanan. Kita terbelenggu oleh keinginan duniawi sehingga kita menjauh dari kehendak Allah. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita harus mampu memproses diri dan belajar taat, serta siap untuk dibentuk oleh rahmat Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, kita mendengar juga Yesus menyebut dirinya sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah. Menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati adalah sebuah proses untuk menjadi berguna bagi orang lain. Seperti biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan buah, demikian pula kita.
untuk menjadi berguna bagi orang lain, kita harus mampu mematikan segala kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka diri untuk diproses oleh rahmat Tuhan dengan mati bagi diri sendiri dan hidup bagi sesama. Masa Prapaskah ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk merefleksikan kehendak Allah atas kita dan menjadi berguna bagi sesama. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, kami mohon, hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan, dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya di tempat masing-masing, agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve.